Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap standing teman-teman. Seperti yang udah saya janjiin, kalau teman-teman lihat muncrat sedikit nggak apa-apa lah. Seperti yang udah saya janjiin di video pertama dan ini video kedua. Di video pertama saya menjanjikan akan menampilkan mobil kesayangan saya yang ya terakhir lah. Ini mobil yang terakhir saya punya untuk FJ40. Sebenarnya ada 2 mobil lagi, tapi belum beres, ada di garasi. Nah, spek mobil ini tuh sebenarnya BJ40 tahun 1980. Nah, uniknya mobil ini tuh dulunya sebenarnya versi Australia, jadi BJ tapi tahun 1980. Biasanya di Indonesia tuh umumnya BJ itu sebenarnya B engine ya, gitu. 40 seri 40. Nah, balik lagi saya coba mereview mobil saya sendiri, mobil yang biasa saya pakai di dalam kota, keluar kota, antar anak, antar istri, ke mall ya. Ini mobil yang saya pakai. Kebetulan nih mobilnya cuma ini. Cakep ya. Nah, jadi saya belum punya nama juga tentang mobil ini, tapi kalau Land Rover saya yang satu ada namanya Joko. Mas Gondri juga pernah ikut kan. Nah, sebenarnya ya balik lagi ke mobil ini ya. Ada beberapa keunikan dari mobil ini. Oke, kita lihat dari yang pertama kita bahas tuh tentang keunikan mobil ini. Jelas ini versi Australia dan tahun 1980. Ada beberapa keunikan di mobil sini. Teman-teman, mobil ini saya milikin sekitar 8 tahun lalu. Terus saya sebenarnya nggak restore si cat. Jadi saya udah dapat seperti ini kondisi catnya, terus bangunannya seperti ini. Ya kan itu juga teman-teman juga tahu ya, kalau ngebangun Toyota FJ apalagi sekarang tahun 2002 itu membutuhkan banyak sekali biaya. Bisa ratusan juta, bisa 100, bisa 200, ya lumayan banget ya. Nah, jadi saya cuman pas dapat mobil ini saya cuman ganti velg, ban, terus velg, ban, terus rak. Rak juga sebenarnya banyak sejarahnya, kalau diobrolin di sini bakalan panjang banget sejarahnya. Raknya dari mana, terus yang unik dari mobil ini si topinya istilahnya. Topinya tuh kalau saya lihat di gambar-gambar Google atau Instagram, biasanya orang yang make ada di daerah kalau nggak Jepang atau Australia. Nah, BJ ini unik lah, menurut saya unik sekali. Dan ini BJ Australia kedua yang pernah saya punya. Yang dulu tuh dijual sekitar tahun 2011-an. Nah, pada 2011 ya saya jual. Pabaliut berat, biarin. Nah, jadi si engine di sini masih menggunakan tipe B engine. Buka. Mulai dari depan apa belakang? Depan, oke. Kita buka di sini. BJ. Masih standar, Mas Gondring. Nah, sampai ada colokannya nih. Saya ketika pernah pakai mobil Land Rover, atau saya ingat cerita Kang Iwan Land Rover, dia kap mesinnya kebuka. Nah, ini juga. Makanya locknya harus bener. Punten Kang Iwan, Assalamualaikum. Nah, ini. Jadi ada bukan banyak perbedaan ya dengan BJ lokal yang di Indonesia. Nah, kalau ini BJ versi Australia itu dia ada heater. Mungkin kalau di Australia atau di Jepang atau di benua lain ada musim salju lah kali ya, musim dingin. Tapi kalau Indonesia sebenarnya nggak butuh, kecuali di Bromo kan dingin banget ya. Nah, mobil ini speknya ada heater untuk panas nih. Jadi dia mengalirkan radiator untuk diolah radiator untuk ke dalam. Jadi menimbulkan uap panas. Nah, terus perbedaan selanjutnya, kalau di sini nomor VIN-nya juga terlihat ada Australia. Kalau nanti Mas Gondring juga bisa lihat di sini atau bisa video, foto. Nah, di situ ada BJ40 RVQ. Q itu setahu saya kode untuk tipe Australia. Dan di situ ada, ntar buka dulu dikit. Lupa. Australian Motor Vehicle
apalah, ntar lihat di situ. Nah, kalau power steering jelas sudah rubahan ya. Mobil ini yang penting nyaman sih sebenarnya. Udah power steering, AC ada, terus spek lainnya masih standar. Nah, apalagi ya? Kita bahas di sini. Oh, alternator udah saya gunain pakai yang ampernya lebih besar. Jadi ketika mobil ini balik lagi sih dipakai jalan, dipakai camping, kadang ngebutuhin ampere baterai yang cepat mengisi. Nah, kalau di bagian depan saya menggunakan Wins 8274 versi M50. Kenapa ini? Karena nggak tahu ya. Kalau saya lihat Wins ini di mobil FJ itu pantas-pantas aja, pantas dan kelihatan kokoh kali ya. Selain dengan fungsinya yang nariknya cepat, terus tonnya kapasitas si narik slingnya cepat gitu. Dan dari secara estetika menurut saya paling oke ya. Jadi sip lah. Walaupun itu ngabisin kocek banyak. Bini sih nggak tahu, bilangnya masih juta. Nah, dari Freelock saya bawaannya tuh dapatnya udah pakai Freelock Warren kan ada iSyn, ada AVM. Waduh. Nah, ini bukan mengajarkan, balik lagi, tapi yang saya tahu, mohon maaf ketika ada koreksi ya, teman-teman bisa nulis di kolom-kolom untuk masukan mobil ini atau bagaimana. Kolom apa? Kolom komen kali ya. Nah, ini untuk mengaktifkan Freelock Warren ya, semua Freelock tetap ke kanan untuk mengaktifkan. Terus sampai di sini kan ada tulisannya 4x2, 4x4. Nah, kalau nggak digunain tetap ke kiri. Kalau 4x4 berapa? 16. Kampret, gondring. Nah, wheelsnya sendiri rodanya saya pakai extra grip ukuran 750 16. Nah, kenapa pakai extra grip? Walaupun berisik, extra grip itu terkenal berisik, tapi ya saya senang aja gitu. Selain harganya yang masuk akal, logis. Sekitar kalau sekarang tuh sekitar 1,3 1,4-an, tapi dia dipakai off-road, dipakai jalan tol. Ya memang agak licin tapi overall oke lah gitu kan. Jadi awet. Nah, secara bentuk juga saya senang ya. Masih ada klasik-klasiknya gitu. Betul, Ring? Nah, selanjutnya dopnya juga pakai yang original dan velgnya 16 ring 16. Sebenarnya ring 16 lebih susah. Kelebihan kekurangannya menurut saya lebih susah cari ban yang ukuran cocok di ring 16. Tapi ya itu balik lagi, jodohnya extra grip paling murah, paling oke lah menurut saya. Nah, velgnya sendiri dulunya copotan dari mobil FJ55. Saya dapat dari Flores waktu itu. Teman saya ada yang bekerja di sana dan kebetulan dia ngeliat, ini mau velg ini nggak, katanya. Oh, boleh dah. Akhirnya saya beli aja dari Flores. Panjang tuh, 3 bulan diem, tau nggak? Percaya nggak, Ding? 3 bulan diem di pelabuhan. Saya sempat cari-cari, saya pikir hilang, nggak taunya ada saya coba telusurin dan akhirnya ketemu. Jadi ngebutuhin, dia termasuk rare lah, velg ini rare. Oke, kalau di sini lampu masih pakai yang standar, original, emblem juga original, terus Toyota emblem depannya. Sebenarnya bukan original nggak original, saya lebih seneng kepuasan hati ya. Karena saya juga beli bekas atau copotan mobil ketika lagi ada pameran dan lain-lain. Nah, oke. Kita bahas selanjutnya. No, ini bump stop. Ya namanya bump stop, pasti menghindari ceritanya benturan-benturan lah. Oke, bumper juga saya pakai custom. Dia menyerupai original, cuman bentuknya lebih pendek daripada ini ya. Makanya spakbornya duluan keluar kan daripada ini. Nah, custom aja. Oke, selanjutnya dari kaki-kaki. Nah, kaki-kaki menarik nih. Sebenarnya tuh mobil ini tahun 80 pakai gelungnya juga kecil. Gelung pernya kecil. Sama kayak tahun 75, tahun 70 atau 60, tapi saya rubah ke gelung besar. Jadi antingnya juga pakai yang besar, pernya juga saya rubah. Yang belakang saya pakai Oldman Emu, tapi yang depan masih standar. Kenapa? Karena dapatnya bekas lagi. Jadi kalau untuk beli baru belum lah. Saya dapat yang bekas juga. Oke, saya pakai shockbreaker. Nah, ini shockbreaker Fox
Ini dari Mas Wahyu, kebetulan beberapa bulan kemarin Lucky Garage juga jalan ke Bali, dia support untuk shockbreaker atau peredam kejut, cuman agak kependekan. Ini untuk agak panjang, jadi harus merubah bracket. Oke, kita lihat sisi, tutup dulu deh, ntar masuk angin. Di sini dingin. Nah, kebetulan kita lagi di Ciwidey, jadi dingin banget. Otaknya juga agak-agak beku ya. Hah? Oh iya, bentar masuk engine ya, Dring ya. Kalau kedinginan kita masuk engine. Tuh, kampret. Nah, oke, kita balik ke spion. Spion ini tuh sebenarnya USDM kalau nggak salah, versi Amerika. Kebanyakan yang mobil-mobil FJ di Amerika mau FJ 40 atau FJ 55 nggak pakai ini. Pokoknya yang 45 dia pakai yang seperti ini. Ini frame-nya biasanya ke bawah. Nah, balik lagi ke lampu nih. Lampu saya cari di barang-barang bekas. Kenapa barang-barang bekas? Karena masih vintage. Ini keluaran tahun mungkin si Hella ini. Oh, ini miring. Ntar miring. Kita lihatnya gini nih. Nah, jadi saya cari barang-barang bekas. Ini sekitar tahun 90-an, nggak salah. Yang ini Boss, ini Hella. Nah, jadi cari-cari barang bekas sesuai dengan tahunnya. Oke. Mau lihat sini nggak? Sini. Nah, perbedaannya BJ lokal dan BJ Australia di sini. Dia nggak pakai dashboard. Biasanya kalau yang BJ di Indonesia dia pakai dashboard. Terus kalau ini ngelihat nanti tombol-tombolnya berbeda. Nah, ini heater yang saya bilang. Ini heater, ini AC. Gitu. Kalau penggunaan 4WD-nya tetap sama. Oh iya, jok nih Mas Gondring, satu lagi nih. Joknya ada reclining. Jadi dipencet ya. Nah, perbedaannya ini. Dia jelas lebih nyaman ya. Kalau BJ lokal Indonesia dia nggak ada reclining, jadi memang nggak asik ya. Oke, kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang, lihat deh, memang udah keropok nih mobil karena balik lagi bukan saya yang bangun, saya cuma dapat seperti ini kondisinya. Saya juga belum ada waktu untuk ngeberesin yang belakang. Nah, oke. Nah, ini Mas Gondring, karena mobil ini sering kepake di touring ya, saya bawa ban serep di belakangnya. Jadi pernah sewaktu-waktu kempes di jalan, dan itu jam 2 malam waktu itu sama Mas Bagus. Dia nggak di tukang tambal ban jam 2 malam ya susah ya nyari di daerah Cilacap jam 2 malam, dia nggak ada stok ban dalam. Nah, itu yang bikin repot. Nah, kenapa saya bawa di sini? Akhirnya harus bawa serep. Oke. Nah, ini belakangnya saya pakai roll bar opsional. Tuh. Oke, cakep nggak? Coba lihat deh. Nah, kenapa ada majalah Jeep? Majalah Jeep idola saya tentunya ya. Nah, terus sama Nomadic Trip itu tuh Mas Tio sama Mas Don Seko yang buat trip-trip. Kenapa ada plat nomor? Si mobil juga baru perpanjang kemarin. Jadi tapi belum sempat dipasang ya Mas Gondring ya. Tuh. Oke. Mbak. Tapi alhamdulillah sudah beres, tinggal dipasang. Nah, terus kalau ngelihat di bawah situ, itu ada inverter, mungkin 1000 watt apa 2000 watt, saya lupa, 1000 apa 2000, yang jelas rakitan. Itu kepake banget ya, kalau misalnya lagi touring, lagi ada event, kita ngambil dari situ. Tapi yang jelas, jangan pernah ngegunain inverter untuk air atau pemanas air. Nah, itu jeprut langsung tuh, si inverter kebakar. Saya pernah, bukan saya, teman saya kebakar inverternya. Nah, kalau dari musik di mobil ini cukup pakai Harman Kardon yang dicolokin ke inverter, ya udah cukup lah, mewakili segede gini juga udah cukup. Nah, selanjutnya ini yang menarik, roof rack. Ini roof rack tuh saya dapetin dari mobil versi Australia yang udah saya jual, tapi waktu ketika saya jual, saya nggak jual include si roof rack. Roof rack ini bahannya berbahan galvanisnya berbeda karena tekukannya kotak. Jadi setahu saya sih di Indonesia, setahu saya nih belum pernah ada yang ngerol kotak kecuali ditekuk-tekuk, kecuali atau mungkin pabrikan besar. Nah, oke. Tuh, bisa lihat sini Mas Gondring. Sini.
Nah, rolannya kotak di sini. Ini kotak dan berbahan galvanis. Ini mirip di mobil Land Rover. Oke, balik lagi sini. Yang gardan belakang di BJ Australia ini, dia gardan floating tapi sumbu pendek. Sebenarnya remnya asalnya di rem tangannya ada di daerah gearbox, tapi saya udah rubah ke belakang karena lebih fungsional di belakang, jadi lebih pakem lah istilahnya. Nah, ini korban-korban Sukawana nih, nggak saya benerin udah berapa tahun. Ini juga baru nih, soalnya kemarin dari Sukawana juga, ini baru nih, makin ke dalam malah nih. Nah, terus kalau BJ Australia ada perbedaan dengan BJ yang lain juga. Contohnya, dia ada dudukan safety belt. Nanti bisa lihat atau foto di. Jadi udah ada dudukan safety belt di sini. Nah, ini. Begitu. Dudukan safety beltnya di bawah udah ada nempel di balik sini. Tentunya recliningnya juga begini, Dre. Jadi, nah ada recliningnya kiri dan kanan, joknya ada reclining. Jadi berbeda sama versi yang lokal, BJ yang lokal. Apalagi ya? Perbedaan di sini, oh iya, di sini nggak ada kisi-kisi angin kalau di depan sini. Itu sih perbedaan-perbedaannya dari BJ Australia sama BJ motor lagi nih, standingan lagi jangan-jangan nih. Kita lagi di daerah Ciwidey, udah bilang belum? Belum kan? Ya udah Ciwidey pokoknya. Si mobil ini nggak saya restorasi, jadi saya menikmati mobil ini dipakai kemana, pokoknya dipakai aja terus kemana-mana. Orang bensin juga irit ya, bukan bensin, maksudnya solar terkena irit, tangguh. Ya udah, itu untuk dimuter-muter ke daerah Bandung mau kemana-mana juga kayaknya sih masih layak ya. Terus si AC-nya juga dingin, AC-nya dingin karena itu tadi setahu saya mobil bermesin diesel itu lebih konstan, AC-nya lebih dingin, makanya saya pakai. Dan kalau istri sih belum, suruh nyobain ini. Tapi ikut mogok katanya, ya udah nanti saya ajarin biar dia mau nyetir pakai ini. Oke, bahasan kali ini sudah mengenai tentang mobil tempur saya, mobil yang dipakai kemana-mana ya, kemana-mana dalam artian ya mau di dalam kota atau luar kota. Kayaknya sih udah cukup untuk video kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terus mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada masukan lain, boleh lah. Yang penting mah enjoy dan standingkan pokoknya. Nah, balik lagi, ini udah mulai cuaca dingin di sini di daerah Ciwidey ini ya. Pokoknya saksiin lagi video-video kami selanjutnya. Tetap standing, tetap stay tune pokoknya. Jangan lupa standing kan.